warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Kalam Ramadan, sahabat Kang Hilman yang sangat dimuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Berpuasa adalah merupakan salah satu bagian dari kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama kita, yaitu Islam. Rasulullah memberikan contoh, Allah memberikan perintah. Di dalam puasa, kita kemudian diperintahkan untuk menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga, menahan pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama, menahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa mengakibatkan pahala berpuasanya berkurang. Itu sejatinya adalah merupakan upaya dari agama untuk menyempurnakan nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita. Yang harus kita ketahui, di dalam diri kita ini ada 3 komponen. Satu ada komponen hati, itu dinamakan qalbu. Yang kedua ada komponen jasad, fisik yang terlihat yang ada dalam tubuh ini, dari atasnya kepala sampai ujung kaki. Dan ada ruh yang ada di dalam jiwa ini, ada dalam raga ini. Nah, ketiga-tiganya butuh asupan. Cuma berbeda antara satu yang dengan yang lainnya asupan yang dibutuhkannya. Qalbu itu dibutuhkan asupan yang merupakan pengingat untuk meningkatkan ingatan kita, kedekatan kita dengan Allah. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka asupan yang paling baik untuk hati ini adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati akan terjaga kebersihannya, dan itu adalah merupakan sinyal penting untuk menghubungkan antara makhluk dengan sang penciptanya, dengan Khaliknya. Jasad ini butuh asupan. Jelas kalau jasad ini butuh asupan makanan dan minuman untuk menjaga kekuatannya, untuk menjaga kesehatannya sehingga mampu beraktivitas. Dan ruh itu harus dijaga dengan nilai-nilai kejiwaan yang mampu akan mendekatkan dirinya dengan Allah, yaitu biasa dikatakan dengan nilai-nilai ibadah, yang di dalamnya harus ada nilai keikhlasan, yang di dalamnya harus dijauhi dengan sifat-sifat riya. Sehingga 3 komponen itu kemudian qalbu diisi dengan iman, jasad diisi dengan Islam, ruh diisi dengan ihsan, iman, Islam, dan ihsan. Nah, di dalam puasa pun begitu. Menahan rasa lapar dan dahaga ini adalah upaya kita untuk menyeleksi kembali. Jangan-jangan ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh ini yang tidak halal, yang tidak bisa kemudian menjadikan fisik ini, jiwa ini, qalbu ini bisa bersatu untuk menuju kepada Allah. Karena jangan salah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa setan itu akan berjalan la yajri min ibni Adam majra dammi fadayyiqu majariyahu bil ju'. Setan itu akan berjalan dalam aliran darah. Makanya jangan sampai ada makanan yang masuk ke dalam tubuh ini yang bersifatnya haram, baik haram karena jenisnya, karena diharamkan secara jenisnya, atau haram karena cara mendapatkannya. Apakah barangnya itu adalah hasil dari yang tidak halal karena kita mengambil milik orang lain, atau juga haram karena memang juga dengan cara-cara yang diharamkan oleh agama. Sehingga kalau itu yang masuk ke dalam tubuh ini ada barang-barang yang haram, maka setan akan semakin kuat membawa jiwa kita ini untuk terus berada dalam cengkramannya sehingga kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka asupan, makanya masukan yang masuk ke dalam ini harus halal dan terjaga
kehalalannya, baik secara jenisnya, zatnya, maupun cara mendapatkannya. Dari situ kemudian kita akan tahu bahwa hakikat puasa bukan hanya memindahkan makan dari pagi ke waktu maghrib, tapi juga kita mampu menseleksi makanan-makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh ini sehingga akan menjadikan salah satu vitamin secara lahiriah maupun vitamin secara batiniah sehingga dia kuat secara fisiknya tapi juga kokoh secara imannya sehingga nanti akan menjadikan manusia tersebut dengan puasa semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya puasa, bukan hanya memindahkan makan dari waktu siang ke malam hari, bukan hanya memindahkan atau menutup rasa lapar di waktu malam, tapi sungguhnya di dalam puasa ada nilai-nilai meningkatkan keimanan karena kita akan menseleksi makanan-makanan tersebut dari mana asalnya, bagaimana secara zatiahnya, sehingga itu akan semakin mengokohkan fisik ini, akan semakin mengokohkan jiwa ini untuk terus menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kang Hilman, para pemirsa Kaum Ramadan, jaga puasa ini dengan makanan-makanan yang halal. Jaga puasa ini dengan cara mendapatkan makanan juga harus betul-betul halal. Sehingga kita akan senantiasa menjaga iman kita dan akan mendapatkan satu derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.